Shalom saudara sekalian, kita ketemu lagi di dalam seri Injil Markus. Kali ini kita akan melanjutkan renungan seri Prapaskah kita. Saudara, sepenting apakah doa dalam kehidupan kita? Injil Markus mencatat saudara bahwa Tuhan Yesus sejak daripada awal pelayanannya selalu memberikan waktunya untuk berdoa. Bahkan di tengah-tengah kesibukannya dan khususnya di dalam peristiwa-peristiwa penting, dia selalu berdoa saudara. Nah, memasuki minggu ketiga Prapaskah ini, mari kita merenungkan pergumulan Tuhan Yesus di Taman Getsemani menjelang penangkapan dan penyalipannya. Markus 14 ayat 32 sampai 42 mencatat peristiwa di Taman Getsemani. Saya akan membacakan beberapa ayat bagi kita, ayat 32 sampai 34. Lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Kata Yesus kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku berdoa." Dan ia membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes sertanya. Ia sangat takut dan gentar, lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah." Ayat 36-38 katanya, "Ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki." Setelah itu, ia datang kembali dan mendapati ketiganya sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Simon, sedang tidurkah engkau? Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Saudara, di dalam sejarah dunia ini, khususnya di dalam kisah-kisah Yunani dan Romawi, saudara, banyak kisah pahlawan yang menghadapi kematian, termasuk kematian yang mengerikan, namun mereka umumnya menghadapinya dengan tenang dan berani. Salah satunya adalah Sokrates misalnya, saudara, yang disuruh untuk minum racun. Waktu itu dia dikelilingi oleh para pengikutnya. Nah, Sokrates menghadapi kematian itu dengan tenang dan dia mengucapkan sebuah kalimat pendek yang ironis. Bahkan, sebagian pahlawan Yahudi menunjukkan sikap yang bersemangat dan memuji Allahnya ketika tubuh mereka dipotong karena penganiayaan yang mereka hadapi. Nah, jika kita membandingkan hal ini, saudara, dengan saat-saat mendekati kematian Tuhan Yesus sangat berbeda. Injil Markus dengan jelas menggambarkan ketakutannya menghadapi kematian. Ia sangat takut dan gentar dan ia berkata kepada 3 murid terdekatnya, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya." Nah, kata gentar yang dipakai di sini, saudara, berarti dikuasai oleh kengerian. Nah, Tim Keller di dalam salah satu bukunya mengatakan bahwa perasaan gentar ini ibaratnya misalnya kita melihat seseorang yang kita kasihi badannya hancur akibat kecelakaan mobil yang begitu mengerikan. Nah, bagaimana perasaan saudara ketika melihat hal itu? Ngeri bukan? Mungkin saudara akan merasa sesak dan mual. Nah, kira-kira itulah yang dialami oleh Tuhan Yesus sehingga dia berkata, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya." Nah, saudara, apa yang membuat kematian Tuhan Yesus begitu unik dibandingkan dengan banyak orang lain? Para pengikut Tuhan Yesus sendiri, saudara, sebagian dibunuh dan martir karena iman mereka. Ada yang dilempar ke binatang buas, ada yang dipotong, dibakar di tiang. Tapi mereka, saudara, menghadapi kematian itu lebih tenang daripada Tuhan Yesus. Nah, saudara, ada sesuatu yang terjadi di taman itu. Tuhan Yesus melihat dan merasakan sesuatu. Apa itu, saudara? Ia bukan takut kepada kematian. Bukan pula pada penderitaan fisik yang akan dia alami. Tetapi sesuatu yang melebihi daripada siksaan fisik dan kematian. Dan hal ini, saudara, bisa kita ketahui dari doa yang dia ucapkan. "Ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku." Nah, saudara, cawan di dalam perjanjian lama adalah metafora bagi murka Allah atas kejahatan manusia. Dan Alkitab memberikan gambaran yang begitu mengerikan dan menakutkan tentang murka Allah. Misalnya dalam Yesaya 63 ayat yang ke-6. "Aku menginjak-injak bangsa-bangsa dalam murkaku, menghancurkan mereka dalam kobaran amarahku, dan membuat semburan darah mereka mengalir ke tanah." Mazmur 18 ayat 8-9, "Lalu goyang dan goncanglah bumi, dasar-dasar gunung gemetar dan bergoyang karena menyala-nyala murkanya.
asap membumbung dari hidungnya, api yang menghanguskan menyembur dari mulutnya, bara menyala-nyala keluar darinya. Dan ada begitu banyak ayat-ayat yang lain saudara yang menggambarkan betapa mengerikannya gambaran dari Allah yang murka. Dan kita melihat kedahsyatan murka Allah itu saudara ketika ia Allah anak berhadapan muka dengan Allah Bapa. Kedahsyatan dan keganasan murka Allah itu terjadi ketika Allah Bapa meninggalkannya di atas salib. Allah yang adalah sumber dari kasih, hidup, terang, dan ketika Bapa meninggalkannya, sang anak mengalami keterpisahan yang tidak terkira. Nah, saudara, Bapa dengan anak tidak pernah terpisah. Dua pribadi yang saling mengasihi dengan sempurna. Nah, kita saudara bisa membayangkan hal ini jika misalnya dalam dunia ini ada dua orang yang saling mengasihi. Makin dekat hubungan, maka akan terasa lebih sakit ketika terjadi perpisahan. Nah, hubungan Allah Bapa dengan Allah Anak melebihi dari semua hubungan itu. Saudaraku, ketakutan Tuhan Yesus terhadap murka Allah itu menggambarkan betapa mengerikannya murka Allah atas dosa-dosa kita. Injil Lukas menggambarkan ketakutan itu sangat besar sehingga dikatakan peluhnya seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Suatu kondisi yang hanya akan terjadi jika seseorang berada di tingkat kegelisahan atau ketakutan yang luar biasa. Nah, John Calvin saudara pernah berkata, sekalipun Kristus sedih dan takut, tetapi kemanusiaannya berbeda dengan kita karena kemanusiaannya suci. Kalau kita sedih atau takut, kita selalu berdosa, tetapi Kristus tidak demikian. Ia bisa sedih, takut, tetapi tidak berdosa. Dan bagaimana Kristus menghadapi cawan murka Allah itu, saudara? Injil Markus dan juga Injil lainnya mencatat bahwa yang dilakukannya adalah berdoa kepada Bapanya. 3 kali dia berdoa. Dan pada akhirnya kita melihat bahwa dia taat. Menyerahkan kendali atas keadaan yang dihadapinya dan menundukkan keinginannya kepada Bapa. Dia berkata, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Saudara, ini adalah kata-kata yang sangat agung. Kita melihat bahwa meskipun cawan murka Allah itu mengerikan, tetapi ia tetap menundukkan diri kepada kehendak Bapanya. Tuhan Yesus bergumul saudara, tetapi dia taat. Taat dengan kasih, bukan dengan terpaksa. Taat karena kasihnya kepada Bapa dan karena kasihnya kepada kita. Nah saudara, banyak penafsir mengatakan bahwa setiap kita di dalam kehidupan ini memiliki Getsemani kita sendiri. Di mana kita akan berhadapan dengan kehendak kita, dengan kehendak Allah. Dan bagaimana sikap kita ketika menghadapi Getsemani kita? Semakin banyak kita berdoa, seharusnya kepasrahan kita kepada kehendak Allah harusnya makin meningkat dan bukannya semakin memaksakan apa yang menjadi kehendak kita. Di dalam Injil Lukas dicatat bahwa pada akhirnya saudara, Allah mengirimkan seorang malaikat untuk memberi kekuatan kepada Tuhan Yesus. Kekuatan untuk menghadapi penderitaan yang akan segera dia hadapi. Apakah kehidupan saudara adalah kehidupan yang selalu berdoa? Sepenting apakah doa bagi kehidupan saudara? Tuhan Yesus saudara berkali-kali berpesan kepada murid-muridnya supaya mereka berdoa dan berjaga-jaga. Supaya mereka jangan jatuh ke dalam pencobaan. Namun Injil mencatat bahwa mereka tertidur dan tidak berdoa karena mata mereka sudah berat. Saudaraku, Alkitab mengatakan bahwa kehidupan kita di dalam dunia ini sesungguhnya adalah peperangan rohani. Namun, mengapa banyak orang Kristen yang tidak berdoa? Apakah yang menjadi penghalang bagi kita untuk berdoa? Kiranya di masa-masa Prapaskah ini, kita bisa mengalami kehidupan doa yang indah dan intim dengan Allah kita. Tuhan memberkati setiap kita. Amin.